Selamat datang pada mata kuliah Konstruksi Sosial Teknologi. Pada kuliah pendahuluan ini, kita akan membahas mengenai makna dari konstruksi sosial teknologi dan terminologi dasar dalam ilmu teknik. Sebelum sampai kepada makna konstruksi sosial teknologi, terlebih dahulu perlu dipahami definisi dari sains dan teknologi. Sains adalah sekumpulan informasi ilmiah yang memberi gambaran mengenai struktur dari sistem dan menjelaskan pola perilaku sistem. Sistem yang dimaksud dapat merupakan sistem alami atau sistem hasil rekayasa pemikiran manusia mengenai perilaku tatanan kehidupan masyarakat. Sistem yang dimaksud dapat merupakan sistem alami atau yang disebut juga ilmu pengetahuan alam atau natural sciences, sedangkan sistem yang merupakan hasil rekayasa pemikiran manusia disebut ilmu pengetahuan sosial atau social sciences. Teknologi adalah sekumpulan informasi ilmiah yang memberikan informasi mengenai proses penciptaan suatu sistem dan pengoperasian sistem ciptaan tersebut. Sistem yang dimaksud dapat merupakan sistem fisik atau juga sistem sosial dalam masyarakat. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan penciptaan sistem-sistem. Sedangkan sains merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang menggambarkan dan menjelaskan sistem-sistem yang telah ada. Sains maupun teknologi dapat dikomunikasikan dan dijangkau jika diungkapkan dalam bentuk objek. Juga bila informasi mengenai cara pengoperasian sistem diikuti petunjuknya, maka akan dihasilkan suatu produk baik berupa benda yang dapat melaksanakan fungsi tertentu atau pelayanan dan organisasi yang dapat melaksanakan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dalam masyarakat. Proses perubahan terus-menerus terjadi dalam masyarakat, misalnya dalam bentuk pembangunan. Dalam pembangunan terjadi proses-proses perubahan yang dilakukan atas keinginan atau kebutuhan masyarakat. Proses perubahan selalu terjadi, baik terjadi dengan sendirinya maupun karena adanya intervensi atau campur tangan yang menuju pada arah perubahan yang diinginkan. Dalam pembangunan suatu masyarakat bangsa, dengan berpatokan pada keinginan-keinginan yang disepakati masyarakat bangsa tersebut, maka dilakukanlah intervensi di dalam berbagai bidang dengan tujuan agar perubahan yang telah disepakati itu dapat diwujudkan. Intervensi dalam rangka perubahan tersebut dapat mengubah struktur dari berbagai tatanan yang ada dalam kehidupan masyarakat bangsa yang mengalami pembangunan tersebut. Tindakan mengubah struktur tersebut merupakan suatu tindakan teknologis. Bila kita membatasi tindakan-tindakan teknologis yang mengarah pada pembentukan sistem produksi yang merupakan bagian dari sistem industri, maka tindakan teknologis itu selanjutnya dapat mempengaruhi sistem ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat, dan akhirnya sistem sumber daya alam dan lingkungan. Namun demikian, pengaruh yang terjadi tidak hanya satu arah, yaitu dari tindakan teknologis terhadap sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pengaruh yang dirasakan oleh sistem sumber daya alam dan lingkungan dapat memberikan dampak yang kemudian memberikan pengaruh ke arah sebaliknya, sehingga tindakan teknologis perlu dilakukan kembali untuk terjadinya perubahan berikutnya. Terdapat faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Misalnya adalah tekanan persaingan produksi sistem industri bangsa lain, intensitas aliran masuk dan keunggulan teknologi bangsa lain. Kemudian ada pula tingkat kemampuan dan kapasitas institusi bangsa lain, tingkat kekenyalan dan ketahanan sistem budaya, politik, sosial, dan ekonomi dalam menanggapi perubahan eksternal, peningkatan kepahaman, kesadaran, dan keprihatinan masyarakat dunia terhadap kondisi lingkungan, kemudian pola pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan juga adanya persoalan-persoalan baru dalam tatanan perdagangan dan pergaulan politik antar bangsa akibat adanya perbedaan persepsi dalam pelestarian lingkungan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan secara ringkas bahwa teknologi dapat memberikan pengaruh terhadap sistem sosial masyarakat, dan sebaliknya sistem sosial masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan teknologi. Untuk dapat memahami masalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau gejala-gejala yang terjadi di alam atau dalam masyarakat, beberapa istilah penting perlu dipahami maknanya. Berikut adalah istilah-istilah yang akan kita pelajari dan pahami. Yang pertama adalah fenomena atau masalah atau gejala.
Fenomena adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, dialami, dan dirasakan. Suatu benda juga adalah suatu fenomena karena dapat kita lihat. Suatu benda dapat menciptakan suatu perasaan karena keberadaannya. Masalah yang merupakan padanan dari fenomena harus dibedakan dari persoalan. Masalah mempunyai pengertian netral, sedangkan persoalan mengandung pengertian memihak. Suatu masalah atau fenomena dapat menjadi persoalan untuk seseorang, tetapi belum tentu menjadi persoalan untuk orang lain. Persoalan juga merupakan suatu fenomena karena menimbulkan perasaan, namun kehadirannya tidak dikehendaki. Penyelesaian suatu persoalan sebenarnya adalah usaha untuk meniadakan persoalan tersebut. Struktur suatu fenomena adalah unsur-unsur pembentuk fenomena dan pola keterkaitan yang ada di antara unsur-unsur dan pembentuk fenomena tersebut. Jadi, struktur suatu fenomena mencakup dua hal, yaitu unsur-unsur pembentuk fenomena dan pola keterkaitannya. Unsur-unsur suatu fenomena dapat berupa benda, proses, atau kejadian. Yang berikutnya adalah sistem. Sistem merupakan fenomena yang telah didefinisikan strukturnya. Pernyataan terdefinisi strukturnya menunjukkan bahwa semua unsur pembentuk sistem dan pola keterkaitan antar sistem juga telah terdefinisi dan telah dipastikan dan juga telah diketahui, sehingga segala unsur yang lain selain yang telah dipastikan sebagai unsur sistem bukan merupakan bagian dari sistem. Unsur lain ini bisa saja terkait dengan unsur pembentuk sistem, tetapi tidak secara langsung menjadi unsur pembentuk sistem yang menjadi fokus perhatian. Unsur lain yang tidak termasuk dalam unsur pembentuk sistem ini merupakan bagian dari lingkungan sistem atau sistem environment. Dengan mengidentifikasikan adanya sistem dan lingkungan sistem, maka terungkap bahwa setiap sistem yang menjadi fokus perhatian memiliki batas-batas sistem atau sistem boundary yang memisahkannya dari lingkungan sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan sistem dan batas-batas sistem akan menjadi jelas setelah suatu sistem didefinisikan. Adanya alur keterkaitan antara unsur suatu sistem dengan unsur di lingkungan sistem menunjukkan adanya hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Melalui unsur keterkaitan tadi, terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Transaksi antara sistem dengan lingkungannya dapat berupa materi, energi, medan potensial, dana, atau informasi. Transaksi dapat terjadi dari lingkungan sistem ke dalam sistem, disebut input ke sistem, atau sebaliknya dari dalam sistem ke lingkungan sistem, disebut output dari sistem. Selain berfungsi sebagai sarana yang mentransformasi input menjadi output, karena input dari lingkungan mempunyai keterkaitan dengan output ke lingkungan. Fenomena dan sistem adalah hasil pengoperasian pikiran dalam mempersepsikan sesuatu. Bila ditempuh cara pengorganisasian pikiran yang sama oleh setiap orang, maka akan terbentuk suatu common perception, sehingga terbentuk suatu kesepakatan mengenai deskripsi suatu fenomena dan sistemnya. Dalam memandang suatu sistem, misalnya suatu sistem buatan, perhatian seringkali terfokus pada fungsi-fungsi yang terkait dengan kegunaan sistem yang telah terdefinisi atau telah dikenal. Fungsi-fungsi lain yang terkandung dalam suatu sistem yang sebetulnya juga dimiliki oleh sistem tersebut dikaitkan dengan strukturnya seringkali luput dari perhatian. Fungsi-fungsi yang dimiliki suatu sistem ditentukan oleh strukturnya, sehingga pemahaman terhadap struktur suatu sistem sangat penting. Dengan memahami struktur suatu sistem, maka pikiran seseorang akan lebih terbuka dan lebih kreatif dalam upaya mencari kemungkinan-kemungkinan lain untuk memanfaatkan sistem. Selain itu, pemahaman ini juga dapat mempengaruhi pola perilaku sistem untuk mengendalikan berkembangnya efek-efek sistem yang dianggap merugikan. Analisis adalah melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Analisis dilakukan terhadap fenomena secara keseluruhan maupun terhadap unsur-unsur pembentuk fenomena, serta juga pola keterkaitan di antara unsur-unsur pembentuk fenomena. Dengan melakukan analisis akan diperoleh pengetahuan mengenai struktur suatu sistem sehingga memungkinkan dikenalinya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem, serta juga pola perilaku dan dinamika sistem tersebut. Dengan dikenalinya fungsi-fungsi suatu sistem, maka seseorang dapat memanfaatkan berbagai kemungkinan pemanfaatan sistem secara langsung
atau setelah melakukan berbagai manipulasi. Dalam melakukan analisis, persoalan dalam sistem dapat diungkapkan melalui beberapa pertanyaan, antara lain, bagaimana struktur dan perilaku suatu sistem, bagaimana struktur dan fungsi-fungsi dalam sistem tersebut dapat dimanfaatkan, dan bagaimana cara mempengaruhi perilaku sistem tersebut sehingga dapat dioperasikan dengan pola perilaku tertentu yang kita kehendaki. Pada skema berikut ini ditunjukkan peran penting dari kegiatan analisis untuk mengenali struktur, fungsi, pola perilaku, cara-cara memanfaatkan sistem, mengoperasikan dan mengendalikan sistem, dan cara-cara untuk membentuk struktur-struktur baru. Pembentukan struktur baru dapat dilakukan dengan mengubah struktur yang telah ada atau mensintesis dengan struktur yang lain. Mengenai bagaimana mensintesis, kita akan lihat pada penjelasan selanjutnya. Hasil suatu analisis harus memberi gambaran atau deskripsi dari struktur fenomena yang dihasilkan. Deskripsi suatu fenomena harus diungkapkan menggunakan bentuk-bentuk media yang dapat dikomunikasikan, yang disebut model. Bila digunakan media yang tidak dapat dikomunikasikan, maka tujuan mendeskripsikan suatu fenomena tidak dapat terwujud. Bentuk media antara lain model ikonik, contohnya patung dan maket, kemudian ada graphical model, contohnya adalah grafik dan gambar. Grafik dan gambar dapat mengungkapkan struktur suatu fenomena walaupun mungkin kurang lengkap. Berikutnya adalah mathematical model, yaitu persamaan matematika. Keunggulan yang dimiliki model matematika adalah bahwa pada model tersebut hubungan antar besaran terdefinisi dengan pasti dan jelas serta terkuantifikasi. Model yang lebih unggul lagi adalah model komputer. Jika pendeskripsian suatu fenomena telah diungkapkan dalam model komputer, selain rumusannya terdefinisi dengan pasti, jelas, dan terkuantifikasi, juga dapat dioperasikan. Yang dimaksud dapat dioperasikan adalah bahwa dengan adanya model komputer tersebut, eksperimen untuk melacak pola perilaku sistem dapat secara langsung dilakukan dan gambaran pola perilaku tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk tampilan, seperti dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Simulasi adalah proses untuk mengenali perilaku suatu sistem menggunakan modelnya. Berikutnya adalah sintesis. Sintesis adalah aktivitas dan alur pemikiran dalam memadukan konsep-konsep dan objek-objek fisik yang beragam tetapi mempunyai kompatibilitas menjadi suatu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Persoalan sintesis dapat diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan antara lain, bagaimana cara membuat suatu artefak atau suatu tatanan kerja yang mempunyai fungsi dan pola perilaku serta ciri tertentu dari sistem yang telah ada. Bagaimana struktur-struktur yang telah ada dapat dirakit atau ditata kembali untuk mendapatkan struktur lain yang dapat menghasilkan fungsi-fungsi atau ciri-ciri tertentu yang dikehendaki. Berikutnya adalah merancang. Merancang adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya menciptakan suatu sistem yang aktivitas utamanya adalah mendefinisikan bagaimana struktur dari sistem yang akan diciptakan dan merumuskan bagaimana cara membentuk struktur tersebut. Proses pemikiran dan kegiatan dalam merancang memerlukan pendekatan yang bersifat sintesis, walaupun dalam merancang diperlukan juga aktivitas analisis. Kegiatan yang bersifat sintesis tertuju pada upaya untuk yang pertama adalah menyusun dan merumuskan struktur yang perlu dibentuk supaya dapat ditentukan fungsi-fungsi tertentu dari sistem sehingga tercipta suatu sistem dengan kemampuan yang dikehendaki. Dan yang kedua adalah setelah tersusun struktur yang dikehendaki tersebut, kemudian dirumuskan cara bagaimana struktur tersebut harus dibentuk. Kegiatan yang bersifat analisis adalah yang pertama, melakukan analisis dalam upaya untuk mendefinisikan secara khusus dan jelas fenomena apa yang ingin diwujudkan dan memfungsikan sistem hasil rancangan tersebut. Dan yang kedua, pada saat menguji sistem hasil rancangan, dilakukan analisis apakah struktur yang disusun mampu memenuhi tujuan perancangan. Dalam ilmu teknik, merancang harus berpedoman pada norma-norma berikut. Yang pertama, sistem yang diciptakan harus dapat dibentuk dan dioperasikan secara efisien, baik dalam penggunaan sumber-sumber fisik, waktu, dan dana. Yang kedua, sistem yang diciptakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan atau membahayakan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Merancang dilakukan sebagai upaya untuk menanggapi atau memenuhi kebutuhan yang timbul karena adanya suatu keinginan.
Upaya perancangan yang dimulai dari mendefinisikan persoalan awal hingga pada perumusan persoalan yang telah jelas dan terarah merupakan gabungan antara kegiatan analisis dan sintesis. Tahap-tahap dalam merancang secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap kebutuhan, kemudian pemahaman dan pendefinisian secara spesifik apa kebutuhan tersebut. Setelah itu melakukan pencarian berbagai pilihan cara untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu kemudian memilih cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perumusan fungsi-fungsi yang perlu ditegakkan untuk mewujudkan cara pemenuhan kebutuhan yang dipilih dan perumusan struktur yang memungkinkan ditegakkannya fungsi-fungsi tersebut perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah perumusan cara untuk membentuk struktur. Pada diagram berikut digambarkan secara skematik pola aktivitas dalam merancang seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut ini adalah referensi yang dapat digunakan. Buatlah catatan dari kuliah kali ini untuk dapat kita bahas pada diskusi yang akan datang. Terima kasih.